Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan hari Sabtu tanggal 26 November 2022. Tidak semua tangisan berarti duka. Terkadang air mata adalah kebahagiaan yang tidak terungkapkan dalam bahasa lisan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, penyertaan berkat Tuhan terus melimpah sampai saat ini. Kami bersuka cita tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Saudara, dalam nama Tuhan, lawan dari kesombongan adalah sikap rendah hati. Dan dari sikap itulah tergambar kualitas hidup orang-orang percaya. Selama berabad-abad, pintu masuk gereja kelahiran di Bethlehem telah 2 kali diperkecil. Tujuannya adalah agar para perampok berkuda tidak dapat menerobos masuk. Pintu itu sekarang disebut pintu kerendahan hati, karena para pengunjung harus membungkuk untuk dapat masuk ke dalam. Saat manusia beranjak tua, menekuk lutut menjadi semakin sulit dan sakit. Di dunia kesehatan, beberapa orang dengan berani menjalani operasi pergantian lutut untuk menghindari kerusakan sambungan yang semakin sakit. Ketika usia sudah menjadi semakin tua, seperti lutut fisik kita, lutut rohani pun dapat menjadi kaku seiring dengan berjalannya waktu. Tahun-tahun yang penuh kesombongan dan keegoisan yang keras kepala membuat kita tidak fleksibel, sehingga makin sulit untuk merendahkan hati. Karena terbujuk oleh perasaan penting yang palsu saat orang lain tunduk kepada kita. Kita tidak pernah belajar bahwa arti penting yang sejati muncul bila kita tunduk kepada Allah. Kerendahan hati akan tampak nyata ketika kita rela mengesampingkan kepentingan dirinya dan menempatkan orang lain menjadi yang utama. Orang yang rendah hati selalu menyadari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya, dan selalu bergantung pada Tuhan lebih daripada kekuatan sendiri. Saudara, dalam nama Tuhan, pada zaman penuh dengan persaingan yang tidak sehat ini, kerendahan hati menjadi kelemahan mental dan ketidakmampuan untuk bersaing. Akibatnya semua orang didorong untuk mempertahankan egonya, fokus pada diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Secara naluri manusia, kita ingin selalu dipuji dan diperhatikan. Maka dari itu manusia cenderung meninggikan dirinya dan sulit merendahkan hatinya. Melalui anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita, dalam bentuk apapun, dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada, kita patut mensyukuri semua itu sebagai kebaikan dan kemurahannya dalam hidup kita. Karena sesuatu yang indah akan datang pada waktunya. Bagi setiap pribadi telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita hanya perlu percaya kepadanya dengan iman dan penuh kesabaran. Karena dengan kerendahan hati kita dapat menjadi pelita bagi dunia ini. Sebagaimana hukum alam selalu mengalirkan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, demikian juga rahmatnya akan terus mengalir kepada orang-orang yang hatinya penuh kasih dan penuh kerendahan pada situasi apapun. Orang yang rendah hati akan makin bersinar di tengah dunia, sebab walaupun kecil dan sederhana, melalui perbuatannya selalu dilandasi oleh kerendahan hati, sehingga menggelombangkan perubahan dan menumbuhkan motivasi dalam melayani dengan hati yang murni. Maka tetaplah melayani dengan rendah hati, maka Allah akan ditinggikan dan berkatnya akan tercurah terus dalam hidup kita. Amin. Nyanyian rohani kita, kasih pasti lemah lembut. Menjuah-juah, salam sehat dan tetap semangat.